seperti hadirat-Mu yang sudah kami rasakan di pagi yang indah ini. Biarlah terus mengalir yang tidak akan pernah berhenti Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Jadikan kami kuat sampai hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Allah kami bersukaja. Yesus.
Kita mau lebih lagi, Yesus sudah bangkit. Sia-sialah iman kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi dikatakan He risen, Dia bangkit. Dia memberikan kemenangan yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
2, 3. Saya lebih daripada menang. Saya lebih daripada menang. Saya lebih daripada menang. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus yang membebaskan kita. Kami yang tidak layak dilayakkan oleh kuasa darah-Mu. Kami yang seharusnya masih dalam penghukuman yang kekal, tetapi Kau gantikan di atas kayu salib oleh kata pengorbanan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu yang dahsyat. Terima
dan kau dekat. Yes. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh dan
Allah yang layak kami sembah. Sungguh kami bangga punya Allah seperti itu. Kau Allah yang tidak pernah berubah, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang bulan Januari sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami masuk di hari yang kelima di bulan Februari ini. Abraham, Tuhan sudah menolong kami di sepanjang Januari. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berubah. Engkau akan tetap menolong dalam hidup kami. Manusia bisa lalai Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janji dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sore ini, pagi hari ini Engkau ada tempat ini Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau melihat setiap kerinduan kami. Dan kami percaya tidak ada seorang pun yang lepas dari pandangan Tuhan. Semua akan dilawan, diberkati oleh firman Allah. Tetapi kami hamba yang terbatas ini Tuhan, udah setiap Jumatmu yang akan mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Galilea, Jemaat Galilea, saya siap lagi menjadi terang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Yang di belakang bisa maju ke depan. Asal bisa maju. Kalau di belakang nanti tempatnya anak-anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita ada tak kekurangan satu apapun, itu semua karena Tuhan. Amin saudara. Mungkin beberapa minggu kemarin kita merasakan sakit saudara. Seminggu kemarin keluarga kami dapat berkat panen. Saudara, mulai dari itu 1 minggu telinga sebelah kirinya seperti kesumpal saudara. Diperiksakan 1 minggu belum ada perubahan, dan kemarin puji Tuhan sudah ada jalan keluar, bisa sembuh. Ibu saya punya kumat, ya puji Tuhan. Kemudian Jose beberapa hari badannya bintul-bintul semua saudara ya. Saya pikir ini cuma alergi, terus gak apa-apa sekolah itu nanti kalau kena panas kan sembuh. Ternyata kemarin di video visual kok tambah marah. Ya udah gak apa-apa, nanti besok Tuhan terlewati sembuh semua. Saya gak begitu Bapak Ibu. Saya beberapa gak merasakan apa-apa. Saya belum pernah pakai kacamata. Pagi-pagi saya bersih-bersih kamar itu, kok tiba-tiba di mata saya sebelah kiri itu ada bayangan yang jalan gitu. Saya pikir ibu saya, ini kayaknya ada yang kotor di mata saya. Coba dilihat. Tak suruh lihatnya sama ibu saya, gak ada. Saya kaca juga gak ada saudara. Saya habis gak apa-apa, saya nikmati saja. Saya tetap bersyukur, aktivitas tetap jalan, pelayan tetap jalan. Walaupun dalam kondisi sakit, tidak gugur dengan sakit penyakit, saya tetap bersemangat. Satu hari mungkin besoknya sembuh gitu ya. Sampai beberapa hari tetap ya, sampai hari ini masih tetap saudara. Saya periksa. Kemudian kemarin sama dokter dibilang, Bu, tak kasih surat rujukan ke baptis. Baik,
Saya periksa, belum periksa, masih menunggu waktu karena saya besok masih ada acara Bapak Tuhan, mungkin Selasanya. Doakan Bapak Ibu, amin. Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam segala keadaan di situ Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan karena sehat semuanya nikmat saudara baru oh Tuhan terima kasih, ternyata semuanya miris, kasih keluarga semuanya menikmati, dan disitulah mengucap syukur Tuhan itu tetap baik. Amin saudara. Hari ini kita akan menemukan firman Tuhan. Kalau beberapa waktu kemarin saya menyampaikan tentang buah terang, Bapak Ibu, apa buah terang? Ada 3 poinnya. Kebaikan, yang kedua keadilan, yang ketiga kebenaran. Sore saudara kami tentang kebenaran, dan kita semua hari-hari ini sudah melakukannya. Mengapa kita harus melakukan buah terang yang ketiga kebenaran? Kebenaran itu adalah di dalam Yesus Kristus. Bahkan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, kita harus berpikir yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar. Mengapa saudara? Karena kebenaran itulah yang akan membuat saudara saya hidup. Kebenaran yang membuat kita bahagia. Dan kebenaran itulah yang bisa meluputkan kita dari segala maut. Firman Tuhan katakan, kalau hari kemurkaan harta benda tidak berguna, tetapi kebenaran yang melepaskan dari maut, saudara. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang gaya hidup sebagai anak-anak terang. Seperti apa toh saudara? Gaya hidup sebagai anak-anak terang itu seperti apa? Semuanya jawabannya ada di dalam Alkitab. Seperti apa gaya hidup anak-anak terang? Kita akan melihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Haleluya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dulu ya. Karena kayaknya ini yang kedua dan seterusnya nggak nyampe ya waktunya saudara. Ayat 1 dan 2 dulu yang kita baca ya. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama. Judulnya apa? 1, 3. Hidup sebagai anak-anak terang. Apakah Bapak Ibu anak terang? Amin. Haleluya. 1, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita lihat yang pertama, saudara. Gaya hidup sebagai anak-anak terang itu bisa dilihat dari kehidupan kita, setiap tindakan-tindakan kita. Ada beberapa ciri khas gaya hidup anak-anak terang. Yang pertama adalah menjadi penurut-penurut Allah. Katakan bersama, menjadi penurut-penurut Allah. Itulah gaya hidup anak terang. Ciri khas hidup anak-anak terang yang pertama menjadi penurut-penurut Allah atau taat. Taat itu dibaca dari depan, taat. Dibaca dari belakang, taat. Taat itu artinya huruf T, A-A-T. Sudah tahu apa? Taat apa artinya?
tidak ada alasan titik. Taat itu tidak ada alasan titik. Dibaca ke depan ya taat, dari samping juga taat, dari kiri juga taat. Tidak ada alasan titik. Mengapa kita harus taat, saudara? Ketika kita melakukan ketaatan, itu sesungguhnya wujud daripada kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita taat, berarti sebagai tindakan kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kasih kita akan tercermin melalui tindakan kita. Apakah kita menjadi orang yang taat atau tidak? Yohanes 14 ayat kelima dikatakan firman 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian perintahku. Begitu? Ayo, Yohanes 14 ayat ke-15. Ayo dibaca. Apa firman Tuhan? Ya, 1, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian apa segala? Segala itu artinya apa? Semuanya perintah Tuhan. Wah, nek iki aku gak iso iki, angel iki. Nek iki gampang aku iso. Saiki wah tambah angel iki gak iso iki. Gak begitu Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, gaya hidup anak-anak terang itu adalah taat segala perintah Tuhan, gak pilih-pilih. Saudara, semuanya harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Seperti contohnya saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana ketaatan Bapak Abraham. Nah, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan seterusnya. Ini sudah baca. Kemudian ayatnya yang keempat dibaca bersama-sama. Lalu pergilah Abraham, atau lalu Abraham banyak alasan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Ini saya katakan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan, suruh pergi meninggalkan Haran tempat tinggalnya. Di situ sudah punya komunitas di sana, sudah punya rumah di sana, sudah punya kerjaan di sana, sudah punya teman di sana, sudah nyaman di sana, saudara, sudah aman di sana. Untuk meninggalkan itu bukan perkara yang mudah, ya atau ya? Bukan perkara yang mudah. Tetapi Abraham gak ngomong gini, karena taat itu tidak ada alasan titik. Abraham gak ngomong gini, Tuhan aku sepena enak kene ngopo toh, mbok pergi meninggalkan rumah tempat tinggalmu. Sini udah banyak teman, sudah enak di sini, gitu ya. Padahal belum tahu di mana, baru akan ditunjukkan. Tetapi Abraham adalah sosok pribadi yang taat. Firman Tuhan jelas, Abraham pergi, nggak banyak omong, nggak banyak alasan, dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Paduan kita tuh firman Tuhan. Alasan
sendiri. Kemudian Abraham juga pasal yang ke-22, dalam Kejadian pasal yang ke-22, di situ Tuhan juga ngomong kepada Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, bagaimana Abraham? Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, lalu memasang peledengnya dan memanggil dan lain sebagainya. Dia pergi. Dia nggak ngomong, Tuhan, untuk mendapatkan anak Ishak ini loh Tuhan, aku harus nunggu lama, nggak setahun 2 tahun, bukan 5 tahun Tuhan, bukan 10 tahun untuk menunggu Ishak ini. Berapa tahun saudara? Berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang tahu? 25 tahun Tuhan aku menunggu untuk mendapatkan anak ini. Emang ini anak satu-satunya yang ku tunggu, yang ku sayang, yang ku kasih. Abraham tidak ngomong seperti itu. Sekalipun itu anak tunggal satu-satunya yang menunggu begitu lama. Tetapi Abraham, ketika disuruh Tuhan, Abraham taat dalam hal memberi kepada Tuhan. Ketika diminta oleh Tuhan anaknya, Abraham tetap melaksanakan meskipun Abraham sayang kepada anaknya dengan sepenuh hati. Ini membuktikan bahwa Abraham punya keteguhan. Abraham adalah pribadi yang taat. Taat itu sesuatu yang menyakitkan. Secara apa? Daging. Taat itu sesuatu yang menyakitkan secara daging. Benar saudara? Secara daging sakit. Tetapi ketika kita bisa melakukannya, wow, roh kita bersuka cita. Rasanya plong, kayak lunas setangnya ya. Puji Tuhan bisa melakukannya. Taat itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan secara daging. Coba, kalau saudara disakiti terus-menerus, disakiti, tertekan dan sebagainya sampai kita susah, hidup kita berantakan karena ada seorang yang menyakiti. Dan firman Tuhan katakan kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni dia. Sakit ya? Kebenaran itu menyakitkan. Taat itu menyakitkan. Tetapi jangan berhenti Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dengan taat, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Abraham ketika taat, apakah anaknya yang dipersembahkan? Siapa yang dipersembahkan? Ishak atau Ismail? Saudara, bukan Ishak, bukan Ismail. Siapa? Domba yang Tuhan sudah siapkan, saudara. Sebenarnya kita tuh mau atau tidak, ketika kita mau, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tapi kadangkala manusia itu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya oh ya, cici lu telur. Hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kok nek kita kene, aku gak cukup Tuhan. Ya saudara, ketika saudara diberkati Tuhan dengan keuangan saudara, dengan gaji saudara, dengan berkat-berkat saudara, ada berkat. Oh, hari ini puji Tuhan, gajiku naik 10 juta. Tenang saudara,
Senang gak? Kira-kira saudara gimana? 10 juta ini, perpuluhannya 1 juta. Kira-kira saudara mikir gak? 1 juta bisa tanggung angsuran mobilku yang masih punya tiket mobil. Ya kok ya? Mikir, kata Yosua. Kemarin ujian. Nggak gampang Bapak Ibu. Untuk melakukan kebenaran itu menyakitkan. Untuk taat itu menyakitkan. Tuhan, aku nggak cukup ini. Itu untuk anakku semakin banyak, kebutuhan anakku ini nggak cukup ini. Tak kayak nih perpuluhanku sama Tuhan. Selama kita bilang nggak cukup, selamanya aku tidak akan cukup. Kau akan kurang. Karena perkataan kita sudah ngomong nggak cukup. Tapi kita akan katakan, iya Tuhan, aku siap. Yang penting bagi aku tak lakukan kayak Abraham. Memberikan persembahan anak tak lakukan. Taat saja sama Tuhan. Masalah cukup nggak cukup urusannya Tuhan. Karena kita sudah taat kepada Tuhan. Saudara, amin. Bos kita punya bos yang luar biasa. Bos di atas segala bos. Amin. Tambah 20 juta gaji ini. 20 juta ini. Iya ini. Semoga ini. Lumayan ini. Saudara, mikir lagi. Tapi inilah ujian karakter kita. Tantangan buat kita. Saudara, kalau saya tanya, saudara ingin memberi perpuluhan banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kenapa Mbak? Dia suka banyak. Gitu. Kalau perpuluhan banyak, teman berkata banyak, betul nggak? Amin. Semua setuju. Saya juga pengen saudara. Saya juga perpuluhan saudara. Jangan pikir yang bakal perpuluhan. Saya juga suka perpuluhan tiap bulan. Saudara, belajar ya. Ujian hati. Ketika engkau taat, ada mujizat dalam hidup kita. Karena kita sudah melakukan di hadapan Tuhan. Abraham. Selanjutnya adalah kita melihat Nuh, saudara. Nuh. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Saudara, Nuh adalah sosok pribadi dikatakan firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayatnya yang ke-22. Coba dibaca bersama. Ayat 22. 1, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh suruh membuat apa? Ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya, buatlah atap dan seterusnya. Buat bahtera. Membuat bahtera gak sakarpen Nuh, saudara. Sudah dikasih arahan, tingginya, panjangnya, lebarnya. Dan di sini Tuhan katakan Nuh melakukan semuanya itu tepat. Ini yang saya garis bawahi. Luar biasa. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Berarti Nuh itu taat. Taat tadi artinya apa? Taat singkatannya apa? Tidak ada alasan titik. Ketika engkau banyak alasan berarti belum taat. Nuh nggak banyak alasan. Tuhan, itu orang musim muda, betul nggak? Musim kemarau lah, kok buat bahtera? Nuh itu nggak banyak pokoknya. Wes, pokoknya apa yang Tuhan katakan, Nuh melakukan sebenarnya. Tuhan itu saudara. Apa yang Tuhan suruh
dilakukan. Sebenarnya itu Tuhan itu simpel, ya. Nggak buat, yang butuh kita adalah firman Tuhan katakan mendengar, melakukan firman, mendengar, melakukan firman itu, saudara, kuncinya anak Tuhan itu. Taat, Nuh taat melakukan firman Tuhan tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Benar, Tuhan menurunkan hujan. Hujan lebat turunlah. Berapa hari? Berapa hari? Terus berapa minggu? Ada di sini. 40 hari. 40 hari, 40 malam, nggak berhenti. Semuanya banjir. Ke 40 hari. Satu hari semalam nggak berhenti. Pasti jalan-jalan banjir. Betul nggak? 40 hari, 40 malam. Semua rumah-rumah tenggelam. Kok rumah? Kayu-kayu yang tinggi tertutup air. Kok kayu? Apalagi? Gunung yang tinggi tertutup. Semuanya mati. Tetapi orang yang taat kepada firman Allah mati? Mati? Tidak. Dipelihara Tuhan. Karena sudah masuk dalam bahtera, sudah taat mengikuti aturan Tuhan. Ketika semuanya mati, Nuh dan keluarga, binatang-binatang yang dibawa hidup, dipelihara Tuhan. Ini loh saudara, pentingnya untuk taati seperti itu loh saudara. Hari-hari ini, ayo kita bersama-sama bagaimana kita mengejar untuk setia taat sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan pada hari kemurkaan harta nggak berguna. Kau ngumpulin duit nek hari kemurkaan, tapi kebenaran itu yang menyelamatkan engkau. Ketika engkau setia, ketika engkau taat kepada firman Allah, saudara, Tuhan itu menjadi jaminan dalam hidup kita. Memang untuk taat itu sakit, saudara. Hanya orang yang mampu menyalakan daging yang mampu untuk taat. Itu ada ayatnya, saudara. Di mana ya? Nanti saya cari ya, saudara ya. Bagaimana ketaatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nuh taat, dampaknya keselamatan buat seluruh keluarganya. Itu dalam perjanjian lama banyak saudara. Contoh-contoh orang-orang yang taat. Elia ketika mengalami musim kering, disuruh Tuhan, Elia kamu pergi ke sungai Kerit. Elia juga gak mikir, terus nanti aku bisa makan apa, sama siapa yang masih makan saya. Gak banyak ngomong, karena taat itu tidak ada alasan, titik. Simpelnya melakukan. Elia melakukan seperti yang difirmankan, pergi ke sungai Kerit. Setelah pergi di sana, apakah Tuhan membiarkan kelaparan Elia? Enggak. Pagi dan petang burung gagak memberi makan kepada Elia. Inilah saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan dalam Alkitab, luar biasa. Ada contoh-contoh yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Bagaimana dalam masa kelaparan mereka tetap taat, dipelihara Tuhan hidupnya, saudara. Jangan kita mikirin aku mau taat terus punya anakku, bojoku. Selama kita taat sama Tuhan, kita tuh punya Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya. Kita punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Kalau saudara punya bapak, katakanlah saudara punya jadi anaknya wali kota gitu, saudara takut gak? Mau pergi malam, mau kemana-mana takut gak? Takut gak kira-kira? Gak takut. Kenapa? Aku bapak emang orang nomor 1 di Kediri. Pasti dipelihara
ketika kita taat sama bos kita, raja kita, Tuhan yang punya langit, bumi dan segala isinya, saudara akan mendapatkan jaminan hidup ini. Luar biasa. Kalau kita melihat itu dalam perjanjian lama, saya bawa saudara untuk dalam perjanjian baru. Seperti apa sih orang-orang yang taat? Kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Dalam berikut ini diceritakan ketika perkawinan berlangsung, di situ mengalami yang namanya masalah. Apa? Kekurangan air. Karena Yesus dan Ibu Yesus diundang dalam perkawinan itu, Ibu Yesus ngomong kepada Tuhan Yesus, saudara, mereka kehabisan anggur. Laporan kepada Yesus. Yesus ngomong apa? Mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus ngomong pesan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah pesannya. Ibu Yesus ngomong kepada pelayan-pelayan, pokok engkau apa saja yang diomongin Yesus, lakukan. Benar saudara? Tiba waktunya Yesus ngomong kepada pelayan-pelayan, istilah itu kata apa? Perintah istilah. Tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Karena tadi sudah dipesan oleh Yesus, pelayan-pelayan ini ngisi, gak banyak komen. Nah ini kan air biasa. Terus gimana nanti? Memalukan kalau dihidangkan? Gak begitu. Saat itu tidak ada alasan, titik. Saudara, gak ada alasan, gak ada banyak komen, tidak. Tetapi dia melakukannya, walaupun itu air biasa. Tetapi karena ketaatan seorang pelayan-pelayan itu, saudara, akhirnya apa? Air biasa itu diubah menjadi anggur yang manis. Kekurangan itu diubah Tuhan menjadi kelimpahan karena hasil ketaatan pelayan-pelayan, saudara. Ada lagi contohnya di dalam Injil Lukas, saudara, pasal yang kelima. Coba perhatikan. Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca bersama. 1, 3, mulai ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di awal Petrus alasan ya, Simon, Guru gitu ya, sepanjang malam bekerja keras kami gak dapat apa-apa. Pertamanya alasan Simon. Tetapi ayo bersama-sama,
engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon Petrus, penjala ikan yang sudah kerjaannya hari-hari menjala ikan, tapi masih diizinkan juga tidak mendapat apa-apa, mengalami kegagalan dalam menangkap ikan. Tetapi Yesus ngomong, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Terus katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukan juga. Ayat yang ke-6 bersama-sama. Dan setelah mereka melakukannya, setelah mereka taat, setelah mereka menurut apa yang disuruh Tuhan, bersama-sama mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai menangkap ikan, bukan? Kenapa? Karena taat sama Tuhan, karena menuruti firman Tuhan, menuruti apa yang disuruh Tuhan, mendapatkan kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Sehingga mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, ayo datang kemari, kita ambil ikan begitu banyak. Luar biasa. Ketaatan itu, melakukan kebenaran itu, saya bisa katakan secara daging ini menyakitkan. Tapi ketika engkau mau bisa mengerjakannya, ada berkat yang besar, mukjizat yang besar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sekarang mungkin belum, saudara kan punya anak cucu, punya generasi. Sekarang kita belum menikmati, mungkin anak kita nanti yang menikmati, cucu kita yang menikmati. Intinya ketaatanmu. Kalau kau sebagai orang tua sudah meneladani, mewarisi taat kepada firman Tuhan, engkau anak-anakmu, generasimu, mereka mengalami toyan dan toyan. Benar Bapak Ibu? Itu sudah kami alami. Seperti orang menanam kelapa. Gak langsung nanam kelapa setahun berbuah, betul? Bahkan kadang-kadang yang nanam gak menikmati, yang nikmati siapa? Anaknya, betul? Kadang-kadang kayak gitu, saudara. Tidak selalu kita yang menikmati toyan. Puji Tuhan kalau kita bisa menikmati, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan belum kita yang menikmati, anak kita, generasi kita yang menikmati. Sebabnya kita sebagai orang tua, ayo wariskan kebenaran kepada anak-anak kita, wariskan ketaatan kepada anak-anak kita, karena kita punya generasi. Nanti kita akan menuai dari apa yang kita tabur selama ini. Ketika engkau menabur ketaatan, kebenaran, anak-anak kita akan menikmati. Ketaatan yang totalitas, yang sempurna itu, contohnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Secara totalitas dari ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua, kita akan baca di sana. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 mulai. Mari kita baca bersama. 1, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati
bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan ketaatan itu Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan yang totalitas, yang sempurna. Apa dampaknya? 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan sekali dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Wow. Teladan ketaatan adalah Yesus. Makanya gaya hidup sebagai anak-anak terang. Yesus sumber terang, kita anak-anak terang. Kalau kita ikut Yesus, berarti kita ikuti teladannya ya. Yesus taat, ketaatannya sampai mati. Demikian pula kita. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang taat, menunggu kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-24 kita akan baca. Mazmur pasal yang ke-24 ayatnya yang pertama. Satu, tiga. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang memiliki kita. Langit bumi milik Tuhan. Saudara dan saya milik siapa? Milik Tuhan. Semuanya miliknya Tuhan. Saudara punya suami, itu miliknya Tuhan, hanya dipercaya. Saudara punya anak, milik siapa? Milikku, milik Tuhan. Kita cuma dipercaya. Saudara punya rumah, punya mobil, milik siapa? Milikku. Tuh aku ya kerja keras sampai punya rumah kayak gini loh. Saya punya mobil, punya motor, kerja keras, nggak kerja keras nggak iso. Betul. Tapi itu hanya dititip nih buat saudara dan saya. Sebab ketika kita kembali, ku tak membawa apa? Ku akan membawa rumahku juga, enggak kan? Ku tak membawa semua rumah kita, mobil kita, semua enggak akan kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Setuju? Pas saudara pesan, kok aku mati ya, aku udah sama masuk mau peti. Enggak ada. Sudah ada. Semua akan kita tinggalkan. Kalau kita taat kepada Tuhan yang punya langit bumi dan segala isinya, kalau kita taat kepada Tuhan yang memiliki kita, apakah Tuhan gak sanggup meliharakan kita? Halo? Sanggup gak? Sanggup. Tapi kenapa kita khawatir? Kenapa kita gak mau taat? Karena sudah khawatir sebelum kita melangkah. Belum melangkah sudah khawatir. Sok piye yo, gimana ini piye yo? Belum melangkah sudah khawatir. Belum berperang sudah kalah duluan, ya kan? Ayo taat saja, lakukan saja saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi? Kalau kita taat kepada Tuhan, apakah Tuhan gak sanggup memelihara hidupmu? Apakah Tuhan gak sanggup memberkati hidupmu? Apakah Tuhan gak sanggup mengadakan terobosan dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu? Saya katakan sangat sanggup, terlalu sanggup. Cuma masalahnya di dalam diri kita masing-masing. Mari, biarlah firman Tuhan hari ini akan membuka kita semua bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan hanya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, disuruh melakukan takut. Katanya punya Tuhan yang besar, kontakan kontakan cek mikir-mikir, kan gak sama dong di mulut sama tindakannya. Kita punya Tuhan yang besar, gak usah mikir, pokoknya lakukan saja.
Tuhan itu maha mengerti, maha peduli. Ialah renungan pagi hari ini. Gak enak secara daging. Kebenaran, ketaatan itu menyakitkan. Tetapi hasilnya luar biasa kalau engkau taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Siapkan diri kita. Ku tak membawa apapun juga. Tuhan, aku datang ke dalam dunia gak membawa apa-apa. Ketika waktunya kami pulang, kami juga gak akan membawa apa-apa. Mari Bapak kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Pelayan perjamuan silakan menempatkan tempat yang ada. Kita mau sadari akan diri kita masing-masing. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup dan hidup. Mari kita mau belajar di awal tahun bulan ini. Kita mau belajar taat sama Tuhan. Melakukan bagian kita saja sama Tuhan. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita dalam hati, Tuhan akan sediakan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat. Orang yang melakukan firman Tuhan.
Mari pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang selama ini ada yang kita lupakan, yang selama ini kita belum menjadi pribadi yang taat sama Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan, kita minta Roh Kudus menolong kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk belajar taat kepada firman Allah. Karena kebenaran itulah yang melepaskan kita. Haleluya. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Haleluya. Kadangkala kami jatuh bangun melakukan firman-Mu Tuhan. Namun pagi hari ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing yang akan membantu kita, yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Roh yang ada dalam diri kita, Roh kebenaran yang akan membawa kita untuk kita hidup benar, berkata yang benar, berpikir yang benar, bertindak yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita akan dimampukan untuk melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami umat-Mu. Ampuni ketidaktaatan kami selama ini. Ampuni keegoisan kami. Kami masih mementingkan diri kami pribadi daripada Tuhan. Ampuni Tuhan, pagi hari ini Kau menguduskan kami hanya oleh karena darah Yesus, darah domba Allah. Dengan kepenuh keberanian kami menghampiri Engkau Tuhan, akan menyucikan hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih layakkan seluruh pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Kami hamba-Mu layakkan Tuhan. Kami terima berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Satu dalam roh. Terima dengan iman perjamuan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam iman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan.
mempersiapkan perjamuan Tuhan saat pagi hari ini. Perhatikan, dengarkan firman Allah. Inilah pentingnya kita menikmati perjamuan Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah pentingnya kita menikmati perjamuan Tuhan. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kristus tinggal dalam diri kita, dan kita tinggal dalam diri Kristus. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita akan persiapkan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti. Ya, 1-3. Amin. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama. Kasih Tuhan. Kita akan angkat cawan di sebelah kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan Tuhan. Yesus hidup dalam hidup kami, dan kami hidup dalam Yesus. Kami mendapatkan hidup yang kekal, bahkan kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kau Allah yang setia. Dengan apakah ku balas tentang kebaikan Tuhan hari ini? Kita bersyukur. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidupku harapanku. Hidupku